Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana kita akan membuat CRUD data diri mahasiswa dengan menggunakan PHP dan MySQL. Lalu kita akan menjelaskan perbedaannya MySQL dengan MySQL. Lalu di sini saya sebelum menjelaskan lebih lanjut akan menjelaskan terlebih dahulu CRUD itu sendiri adalah singkatan dari C, yaitu create, yang berarti menambahkan data, read yang berarti menampilkan data, dan update yang berarti mengubah data, dan delete yang berarti menghapus data. Nah, di sini dan di project ini semua fitur itu sudah saya buat dengan lengkap. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara keseluruhannya aja, tidak membuat codingan dari awal. Teman-teman, di sini lanjut saja kita akan membahas mengenai database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas database-nya, yaitu saya membuat from yang bernama DB mahasiswa. Nah, di sini jadi nanti di PHP MyAdmin-nya itu saya menggunakan from yang bernama DB mahasiswa ini. Nah, pada from DB mahasiswa ini saya juga membuat tabel ini yang bernama mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini nanti termuat yang ada beberapa, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada prodi, ada alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Ini tabel-tabel ini sesuai dengan nanti tabel yang akan kita inputkan atau yang akan kita buat di from PHP-nya. Nah, jadi di sini kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan ini, lalu kita membuat koneksinya ke PHP-nya. Nah, di sini ini udah ada beberapa ini yang sudah saya coba untuk inputkan. Lalu kenapa sih di sini itu ada dua perbandingan ya teman-teman. Nah, di sini itu ada dua versi sebenarnya. Kenapa sih tadi saya pernah menyinggung mengenai versi dengan menggunakan MySQL maupun dengan menggunakan MySQL. Nah, di sini teman-teman itu ada sebuah informasi versi. Nah, ini kita bisa lihat di PHP MyAdmin ini dengan menggunakan versi 4,652. Ini teman-teman. Jadi, jika kita menggunakan versi ini, itu kita menggunakan dengan model koneksi MySQL. Lalu jika ini dengan versi 5 ke atas itu kita menggunakan MySQL. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Sebenarnya itu tidak ada perbedaan teman-teman. Perbedaannya itu cuma membedakan di antara versinya saja. Jadi kegunaannya itu sama, intinya kegunaannya sama. Langsung saja di sini kita masuk pada fitur yang pertama atau form yang pertama, yaitu kita akan menginput data mahasiswa ini teman-teman. Nah, di sini saya itu menggunakan metode yang namanya post dan menggunakan metode yang namanya action ini, post dan action ini, menggunakan from dengan metode action dan metode post ini teman-teman. Nah, di proses simpan PHP. Nah, kenapa saya menggunakan seperti itu? Jika nanti sudah diinputkan di sini, itu akan menyimpan dengan sendirinya atau menyimpan otomatis di sini. Jadi saya menggunakan yang namanya metode action dan metode post. Nah, di sini itu lanjut ada metode, di sini ada metode prodi teman-teman. Nah, di sini saya prodi itu menggunakan option value. Kenapa saya menggunakan itu? Karena agar lebih mudah dan ini bisa dipilih teman-teman. Nanti di sini bisa dipilih, hanya diklik seperti ini. Nah, nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Di sini kan ada beberapa prodi. Jadi kalau misalnya nggak dikasih itu lebih sulit dan lebih berantakan seperti itu. Nah, pada ini jenis kelamin, di sini itu saya menggunakan metode yang namanya radio. Kenapa saya menggunakan ini? Agar hanya bisa dipilih salah satunya. Jika nanti diklik laki-laki, ya hasilnya laki-laki. Jika diklik perempuan, hasilnya perempuan. Lalu kita simpan data di sini dan akan muncul hasilnya di bawah seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses simpan di PHP ini itu sendiri. Nah, apa sih proses simpannya? Nah, di sini teman-teman, itu saya di sini ya, saya menggunakan add proses ini. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Itu agar semuanya itu bisa tersimpan dan bisa termuat. Jika ini sudah di post, ya ini ada NIM, ini ada nama mahasiswa, ada prodi, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu kalau ini sudah di post dengan menggunakan metode post ini ya, lalu kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan. Kalau kita sudah membuat, berarti kita memasukkan juga. Memasukkannya dengan apa? Dengan perintah yang ada, yaitu insert, dengan query insert ini. Jadi ada query insert into mahasiswa yang termuat di dalamnya yaitu NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, dan jenis kelamin, nomor HP, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah ini dimasukkan, itu kita akan manggil lagi yang namanya values. Kalau kita sudah memasukkan, kita panggil lagi. Nah, di sini kita itu akan menemukan hasilnya. Kalau kita sudah menemukan hasilnya, maka di sini itu ada tanda atau ada kata-kata data berhasil disimpan. Ini adalah perintah yang muncul atau notifikasi yang muncul ketika data kita itu berhasil disimpan. Jikalau data kita tidak berhasil disimpan dalam artian error atau gagal, maka sistem akan muncul kata-kata yaitu gagal simpan, silakan ulangi lagi. Seperti itu teman-teman. Dan kita langsung kembali ke halaman utama seperti itu.
Nah, oke, di sini pada from edit data mahasiswa ini teman-teman, di sini saya menggunakan get ini, saya ambil dari URL, lalu saya menggunakan get. Nah, kalau saya sudah menggunakan get ini, saya panggil nim. Nah, ini agar data yang saya ambil dari database itu berurutan sesuai nim, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, itu saya pada tabel prodi sama pada tabel jenis kelamin itu saya menggunakan drop down sama menggunakan radio button itu agar apa? Agar saya menggunakan sebuah kondisi agar lebih mudah untuk mengambil data dan agar tidak repot untuk menginput data di dalamnya, seperti itu. Nah, di proses edit pada PHP-nya ini teman-teman saya menggunakan post. Nah, saya menggunakan post ini. Lalu saya ambil pada data ini itu menggunakan update post ini. Nah, di sini itu ada nim yang menjadi primary key. Jadi nanti datanya itu kita rubah berurutan dengan nim. Nah, gunanya update ini apa? Untuk memperbarui data-data yang baru kita inputkan. Seperti itu. Jika datanya itu sudah kita inputkan, maka akan muncul yang namanya akan muncul kata-kata yaitu jika berhasil diarahkan kembali ke data diri.php seperti ini. Berarti jika ini nanti sudah berhasil, maka kita diarahkan ke halaman utama seperti itu. Ini itu di from untuk proses hapus di .php ini teman-teman. Saya itu menggunakan from menggunakan MySQL query yaitu delete from mahasiswa where nim. Seperti itu teman-teman. Nah, gunanya apa? Pada PHP hapus pada proses hapus .php ini gunanya untuk menghapus data yang kita ambil dari URL lalu kita hapus teman-teman. Nah, di sini saya menangkap datanya itu dari nim yang dikirim melalui URL. Nah, ini nanti kalau sudah kita tangkap atau sudah kita ambil datanya dari data nim yang menjadi primary key, lalu dikirim melalui URL dan datanya itu akan dihapus seperti itu. Nah, ini kita hapusnya juga berdasarkan nim. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk menghapus, kita menghapus data mahasiswa berdasarkan nim karena nim ini menjadi primary key-nya, jadi menjadi sumber utamanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah menghapus, maka kita akan cek apakah query berhasil dijalankan atau tidak. Nah, jika berhasil dijalankan, muncullah pesan kembali ke halaman utama dan data berhasil dihapus seperti ini. Nah, jadi semuanya itu mulai dari CRUD ya, mulai dari simpan, edit, proses edit, hapus, dan update itu saling bekerja sama. Jadi proses CRUD-nya itu saling bekerja sama dan bekerja dengan baik seperti itu. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman saatnya kita untuk membahas alur dari tugas yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, di sini kan kita masuk di localhost-nya, lalu kita masuk di tugas web. Nah, di tugas web sini kita klik data diri kita. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada namanya input data diri mahasiswa, input data mahasiswa. Nah, di sini kita akan menginput dan memasukkan di sini ya. Contoh NIM-nya. Ya, teman-teman. Nah, ini kita simpan, klik simpan. Nah, ini kalau misal kita klik simpan itu kita akan menyimpan. Nah, ada kata-kata data berhasil disimpan seperti ini, kita klik oke. Nah, data akan disimpan di sini teman-teman. Data akan masuk di sini. Nah, data akan masuk di sini itu nanti datanya juga akan masuk dan tersambung di localhost-nya tadi. Nah, jika kita klik edit sini, nah misal ini ya Desi, ini saya ganti menjadi Desi Eka. Prodinya salah, kita ganti sistem informasi, edit data. Nah, data berhasil diedit. Oke, nah di sini Desi Eka dan prodinya juga berbeda. Nah, jika kita klik hapus, nah, apakah Anda ini yakin ingin menghapus data tersebut? Dikasih pertanyaan terlebih dahulu agar kita tidak ceroboh untuk mengambil keputusan. Kita klik oke. Data berhasil dihapus. Nah, di sini datanya hilang, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini di antara ada tombol simpan, tombol edit, tombol hapus, dan tombol update ya. Ada simpan, edit, dan hapus. Nah, ini kan udah termasuk CRUD. Ini saling berkesinambungan dan saling beroperasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Maka dari itu CRUD tersebut itu berhubungan, satu kesatuan yang utuh seperti itu dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, kurang lebihnya seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita saling sama-sama belajar dan semoga bisa kita pahami bersama-sama. Oke, cukup sekian penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.